Ziko jongkok dengan menopang tubuhnya dengan kaki bawahnya, dia mensejajarkan tubuhnya dengan tangan Felicia. "Pak, jangan duduk seperti itu," sahut Felicia merasa tidak enak. "Pak, duduk di sini saja," sahut Felicia lagi. Ziko pun beralih duduk di samping Felicia dan segera memeriksa tangan Felicia yang terkena tumpahan kopi panas tersebut. Ziko mulai mengobati luka Felicia, namun Felicia tidak enak hati, kemudian dia mengatakan bahwa akan mengobati lainnya sendiri. "Pak, biar saya sendiri saja," sahut Felicia berencana untuk mengambil salep dari tangan Ziko, namun langsung ditepis oleh Ziko. "Diam!" Tita Ziko membuat Felicia pun duduk tak berani untuk berkata lagi. Rasanya jantung Felicia seperti roller coaster yang siap untuk terjun karena perlakuan bosnya yang sangat perhatian itu. Namun Felicia sadar bahwa bosnya itu hanya kasihan kepadanya, tidak lebih. Jadi lebih baik Felicia tidak berharap lebih dari bosnya itu. Setelah itu Ziko pun mengobati luka Felicia lagi dan Felicia hanya diam saja dan menundukkan kepalanya takut melihat bosnya itu. Semua ini salahnya. Kalau saja Felicia lebih berhati-hati lagi, maka kejadian buruk ini tidak akan menimpa dirinya. Felicia merasa bahwa hari ini adalah hari terakhir bekerja di Adiguna Company karena dari kemarin dia sudah banyak melakukan kesalahan saja. Setelah Ziko menutupi luka Felicia, Ziko pun melihat intens Felicia yang sedang gugup dan ketakutan. Dalam kondisi seperti ini Ziko biasanya akan langsung marah, tetapi kenapa waktu Felicia tadi dia tidak marah? Mungkin hanya terkejut sehingga dia mencengkram tangan Felicia tadi. "Maaf," sahut Ziko. Seorang Ziko Pratama Adiguna meminta maaf sungguh tidak bisa dibayangkan karena semua orang tahu kalau Ziko jarang sekali minta maaf atau bahkan tidak pernah. Bagaimana jika semua orang tahu yang baru saja Ziko ucapkan, yaitu kata permintaan maaf kepada seorang OG yang statusnya jauh di bawahnya? "Maafkan, seharusnya bukan Bapak yang meminta maaf, tetapi saya karena sudah menumpahkan kopi panas di bekas-berkas penting Bapak," sahut Felicia dengan nada memohon ampun. "Sudah, tidak usah dibahas, yang penting kamu tidak terluka parah," sahut Ziko. "Lebih baik sekarang kamu istirahat aja atau pulang karena tangan kamu sedang sakit gitu," ucap Ziko tak tega jika Felicia harus tetap bekerja dengan kondisi tangan seperti itu. "Saya baik-baik saya kok Pak, kalau begitu saya permisi," pamit Felicia. Mau tidak mau Ziko pun hanya diam saja karena dia bukan siapa-siapa. Felicia yang berhak mengaturnya, bukan? Setelah Felicia pergi, Ziko melihat berkas-berkasnya yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi pun segera menyingkirkan berkas-berkasnya tersebut. Sedangkan Felicia setelah dari ruangan Ziko segera menuju ke ruang istirahat para cleaning service dan kebetulan juga Mbak Suci dan Wulia kembali setelah mengantar Bu Asri tadi di depan. "Loh Fel, ucap balik. Cepet banget sih," sahut Mbak Suci melihat Felicia kembali padahal baru saja Felicia ke atas deh. "Iya, Mbak, udah selesai," sahut Felicia. Mbak Suci yang melihat tangan Felicia diperban pun segera menanyakan kenapa tangannya harus seperti itu karena setahunya tadi pagi saat berangkat ke kantor tangan Feli baik-baik saja. "Fel, tangan kamu kenapa?" tanya Mbak Suci. Tadi ketumpahan kopi Mbak," jawab Felicia jujur. "Astaga, kok bisa sih? Makanya hati-hati Feli," tutur Wulia mengingatkan Felicia. "Iya, Wul," jawab Felicia. Mereka pun kembali dengan pekerjaannya hingga tak terasa waktu sudah berlalu dan menunjukkan pukul 6 sore. Mbak Suci dan Wulia sudah bersiap untuk pulang sedangkan Felicia harus membersihkan ruangan presdirnya menggantikan Bu Asri yang sakit tadi. "Fel, kita pergi dulu ya," pamit Mbak Suci dan Wulia kepada Felicia. "Iya, kalian hati-hati ya," jawab Felicia dengan tetap tersenyum. "Iya,
kamu juga hati-hati. Jawab Mbak Suci kemudian meninggalkan Felicia sendirian. Segera setelah itu Felicia pun naik ke lantai 30 untuk membersihkan ruangan bosnya. Ruangan sudah sepi karena presidirnya sudah pergi tadi sore sehingga Felicia lebih leluasa dan tidak perlu gugup bukan karena tidak ada orang di sana. Felicia pun segera membersihkan ruangan tersebut. Ruangan yang cukup besar, bahkan di dalam ruangan tersebut ada sebuah kamar istirahat untuk presidirnya kalau bosnya itu capek dan juga dilengkapi dengan kamar mandi mewah. Sedangkan di tempat lain Zico merasa frustasi karena mamanya yang terus saja mengusiknya soal istri. Zico masih belum ingin menikah dan dia masih betah untuk sendirian, tetapi mamanya terus saja memperkenalkan Zico dengan banyak cewek membuat kepala Zico pening memikirkannya. Untuk menghilangkan pusing di kepalanya Zico pun memilih untuk ke klub malam tempatnya biasa nongkrong. Sesekali Zico akan minum jika dia sudah merasa sangat pusing dan capek seperti sekarang ini. Zico tidak pernah main wanita karena baginya keperjakaannya hanya akan dia berikan kepada istrinya kelak nanti. Bro, tumben banget Elo kesini? Tanya Ejak sahabat Zico dari dulu. Pusing gue, sahut Zico. Kenapa lagi, soal Tante Fanny? Tanya Ejak yang sudah tahu bahwa sahabatnya ini sedang frustasi dengan sang mama soal menikah dan punya istri. Gue pulang ke sini terus-terusan ditanya soal istri, kapan menikah? Lama-kelamaan gue balik lagi ke Amerika ini. Sahut Zico sudah frustasi. Elo yang tenang bro, gue yakin Elo pasti sebentar lagi juga pasti dapat calon istri. Sahut Jordan sahabat Zico juga. Zico memiliki 3 sahabat yaitu Ejak, Jordan dan juga Bima. Mereka sudah berteman dari SMP hingga sekarang. Mereka adalah dari kalangan orang-orang terkaya di Indonesia, jadi jangan heran kalau semua yang mereka kenakan adalah barang branded dan juga mahal pastinya. Bima mengelola perusahaan ayahnya sama seperti Jordan dan juga Zico, sedangkan Ejak mengelola restoran mahal yang cukup terkenal di kalangan para pebisnis dan juga klub yang sedang mereka datangi ini adalah miliki keluarga Ejak. Gue juga berharapnya gitu, biar mama gue gak cerewet terus. Ucap Zico sambil meneguk minuman kerasnya. Setelah beberapa saat Zico sudah mulai kehilangan kesadarannya, dia sudah mabuk namun terus saja meneguk minuman tersebut. Sahabat-sahabatnya pun merasa kasihan dengan sahabatnya itu yang terus ditagih soal pendamping hidupnya, maka dari itu sahabat-sahabat Zico tidak melarang Zico untuk minum. Zico melampiaskan semua kekesalannya selama ini, buktinya sekarang ini Zico sudah minum minuman beralkohol tinggi itu sudah yang ke-6 botol, sungguh kuat sekali Zico ya. Udah Zik, Elo udah mabuk, mending gue antar Elo ke mansion Elo. Sahut Bima. Elo ininya Bim, dia itu sedang mabuk bisa perang dunia, kalau Elo bawa Zico ke mansionnya kan ada Tante Fanny. Sahut Ejak merasa temannya satu itu sedikit on. Oh iya gue lupa. Ucap Bima tanpa rasa bersalah. Zik, ini Elo kita bawa kemana? Tanya Jordan mencoba bertanya kepada Zico meskipun orang yang diajak bicara sekarang sudah mabuk berat, bahkan untuk berjalan saja sudah tidak bisa dan harus dibopong. Zik, ini dibawa kemana? Tanya Ejak. Kantor, gumam Zico sudah dengan suara paraunya yang sudah sangat mabuk sekali. Jordan dan Bima pun membawa Zico ke mobil Jordan dan membawa Zico ke kantor, sedangkan Ejak membawa mobil Zico di belakang. Felicia membersihkan ruangan presidirnya dengan hati senang karena jika dia membersihkan ruang tambahan maka uangnya akan bertambah lagi. Felicia senang sekali. Setelah dirasa ruangan presidirnya sudah bersih, Felicia pun segera pergi dari sana karena sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam.
Untuk membersihkan ruangan ini saja Felicia membutuhkan waktu 2 jam lebih. Sangat lelah, tapi Felicia harus tetap bersyukur karena dia masih diberi kesehatan untuk terus bekerja di sini. Di sisi lain saat Felicia masuk ke dalam lift umum ternyata di lift khusus Presdir terbuka dan menampakkan Zico dan sahabat-sahabatnya itu membawa Zico ke ruangannya. Semuanya tidak tahu kalau ada orang yang ke ruangan jadi semuanya terasa sangat sepi. Setelah menaruh Zico ke ruangan istirahatnya mereka bertiga pun pergi dari sana meninggalkan Zico sendirian. Sedangkan Felicia setelah itu dia pun keluar dan kembali ke ruangan cleaning service di mana hanya ada dirinya saja di kantor dan juga satpam yang jaga malam. Saat sudah siap dengan pakaiannya Felicia pun segera akan pulang. Namun saat sudah sampai di pintu depan lobi tiba-tiba dia teringat akan HP-nya yang sepertinya tertinggal di ruangan Presdir saat dia membersihkan ruangannya tadi. Astaga, Felicia kenapa bisa lupa sih? Gumam Felicia merasa kesal karena jarak cukup jauh jika ke ruangan Presdirnya. Mau tidak mau Felicia pun kembali ke ruangan Presdir untuk mengambil HP-nya yang tertinggal dengan rasa lelah. Namun baru beberapa langkah dia kembali tiba-tiba lampu kantor mati total semuanya membuat Felicia terkejut. Astaga! Mati lagi, terus aku ke ruangan Pak Zico naik tangga dong. Gumam Felicia. Dia sangat capek hari ini tetapi ada-ada saja ternyata lampu di kantor sedang padam karena ada perbaikan. Felicia juga tahu akan ada perbaikan namun dia tak menyangka bahwa perbaikannya adalah hari ini. Mau tidak mau Felicia pun menaiki anak tangga dari lantai 1 hingga lantai 30. Bayangkan bagaimana capek dan lelahnya Felicia menaiki banyaknya anak tangga namun demi HP-nya dia rela menaiki banyaknya anak tangga tersebut. Sampai di kantor 30 Felicia sudah bercucuran keringat tetapi dia malah kelihatan sangat cantik dengan keringat bercucuran di wajahnya. Segera ia menuju ke ruangan Presdir untuk mengambil HP-nya, dia masuk dan segera mengambil HP-nya yang benar saja tertinggal di sana. Kan benar ketinggalan, sahut Felicia dengan suara senangnya karena dia berhasil menemukan HP-nya. Saat akan keluar dari pintu ruangan Presdir tiba-tiba dia merasakan tangannya ditarik keras oleh seseorang membuat Felicia yang belum siap pun segera berbalik ke arah orang yang menariknya. Saat balik badan Felicia langsung bisa melihat bayang-bayang wajah bosnya siapa lagi kalau bukan Zico. Zico tadi sedang tidur di ruang istirahat, namun dia mendengar suara yang sangat mengganggu pikirannya dari kemarin. Saat ia melihat ternyata bayangan Felicia ada di depan matanya, segera ia menarik Felicia yang akan keluar dari ruangan tersebut. Pak Zico! Pekik Felicia terkejut dengan adanya bosnya di sana, padahal waktu ia di sana tadi ruangan kosong bahkan Felicia juga memeriksa kamar istirahat yang kosong lantas dari mana datangnya bosnya itu. Feli, gumam Zico dengan masih mabuk. Felicia bisa merasakan bahwa bosnya ini sedang dalam pengaruh minuman beralkohol membuat Felicia langsung was-was karena takut dengan tindakan dari bosnya itu. Zico terus saja mencengkram tangan Felicia dengan kuat membuat Felicia meringis kesakitan. Pak, tolong lepaskan saya. Ucap Felicia dengan nada memohon namun sayang Zico sama sekali tidak mendengarkan hal tersebut dan terus mencengkram kedua tangan Felicia. Zico yang sudah hilang kendali pun tidak bisa mengontrol lagi karena adanya Felicia di depannya. Dengan beringas Zico mendekat ke arah Felicia dan langsung mencumbu Felicia. Felicia yang terkejut pun berusaha untuk melepaskan ciuman tersebut karena bagi Felicia ciumannya hanya untuk suaminya saja nanti tetapi sekarang sudah tidak karena bosnya itu sudah merebutnya dari Felicia. Mendapat perlakuan yang tidak mengenakan Felicia tanpa sengaja pun menamparkan wajah bosnya itu cukup keras bahkan suara tamparan terdengar di satu ruangan tersebut. Kamu berani menamparku?
Bentak Zico tidak terima mendapatkan tamparan yang bahkan dia tak pernah mendapatkan dari dulu. "Pak, tolong maafkan saya," gumam Felicia, namun Zico sama sekali tidak mendengarkannya. Felicia terus saja memberontak karena perbuatan dari bosnya itu. Zico menyeret Felicia ke kamar istirahatnya dengan paksa karena Felicia terus saja membuat Zico mengeluarkan tenaga ekstra untuk membawa Felicia masuk. Dengan lampu yang mati dan remang-remang, Zico membawa Felicia masuk ke dalam. Karena tenaga Felicia tak sebanding dengan Zico, Felicia pun akhirnya masuk ke dalam ruang istirahat tersebut. Setelah Felicia sudah masuk, Zico pun segera mendorong Felicia ke ranjang king size tersebut dengan keras, membuat Felicia merasakan sakit di punggung. Namun rasa sakit di punggungnya tidak sebanding dengan rasa takut yang ia rasakan sekarang ini. "Pak, tolong lepaskan saya. Saya hanya cleaning service biasa, Pak. Jabatan saja jauh rendah daripada Bapak," pekik Felicia memohon ampun. Namun sudah telat bagi Felicia untuk memohon ampun karena Zico sudah mengunci pintu kamar tersebut dan segera berjalan menuju ke ranjang king size di mana Felicia ada di sana. Dengan paksa Zico pun membawa Felicia berada di bawah kungkungan tubuhnya. Felicia bisa merasakan bau alkohol yang sangat kuat membuat kepala Felicia pusing menghirupnya. Namun dia tidak boleh lengah, karena lengah sedikit bisa dipastikan dia tidak akan menjadi seorang gadis lagi. Zico kembali mencumbu rakus Felicia, bahkan saat Felicia tak membalas ciuman tersebut, Zico pun menggigit bibir tipis Felicia dan benar saja Felicia pun membuka mulutnya. Felicia terus saja memberontak, bahkan tangannya sudah diikat oleh Zico dengan dasinya sehingga Felicia tidak bisa banyak bergerak. Feli hanya bisa memberontak menggunakan tubuhnya dan juga menangis yang hanya bisa ia lakukan. Akhirnya Zico pun melakukan kelakuan bejatnya kepada Felicia, menjadikan Felicia sebagai wanita one night stand-nya, dan entah besok Zico akan sadar atau tidak, siapa yang tahu.